Renungan Harian Selasa 23 Juli 2024. Kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, dan Roh Kudus membimbing hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga kita menjadi anak-anak terang yang kuat menghadapi serangan kuasa jahat. Kita kuat karena bersekutu dalam Tuhan dan mendapat kekuatan dalam kuasa Tuhan, seperti ungkapan dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Seorang wartawan berjuang untuk membongkar perjudian melalui tulisannya, tapi karena kuasa jahat dia malah dibunuh bersama dengan istri, anak, dan cucunya. Pemuda-pemudi dibunuh oleh beberapa pemuda yang dikuasai kejahatan, namun pembunuhnya tidak bisa dipastikan. Malah ada orang lain yang dituduh menjadi pembunuhnya. Seorang pejabat mengambil uang rakyat begitu banyak untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Tanah milik orang diambil dengan cara licik, dengan pemalsuan, sehingga pemilik akhirnya tidak mempunyai tanah. Di dunia media sosial juga terjadi penipuan yang merugikan banyak orang. Kejahatan yang dilakukan orang masa kini karena ada kuasa jahat yang mempengaruhi banyak orang. Teknologi digital mempercepat proses nilai-nilai kejahatan, menular kepada banyak orang dan kepada anak-anak. Game di HP yang mengajarkan kekerasan juga turut mempengaruhi perilaku kekerasan dan ketidakpedulian bagi orang yang kecanduan menggunakan game tersebut. Yesus mengajarkan terang, yaitu perilaku berbela rasa, belas kasih. Tapi kuasa jahat terus bekerja, mengajarkan ketidakpedulian, masa bodoh, memikirkan diri sendiri. Anak dan cucu yang tidak peduli pada orang tua, opa dan oma, hingga mereka tidak tahu kondisi kesehatan opa, oma, dan opa. Akhirnya opa dan oma meninggal tanpa ada anak atau keluarga yang mengetahui. Di dunia masa kini, kuasa jahat makin giat bekerja, mempengaruhi manusia untuk berbuat dosa, merusak hidup manusia, merusak hidup masyarakat. Kuasa jahat yang mempengaruhi manusia sebenarnya mau melawan Allah. Oleh sebab itu kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk berjuang, berperang, bukan melawan manusia, tapi melawan kuasa jahat yang merusak hidup manusia. Untuk berperang, berjuang, maka kita harus menggunakan kekuatan kuasa Allah. Kalau manusia melawan kuasa jahat dengan kekuatan manusia sendiri, maka kuasa jahat tidak dapat dikalahkan. Hanya kuasa dan kekuatan Allah yang mampu mengalahkan kuasa jahat. Allah yang memimpin perjuangan melawan kuasa jahat yang sangat merusak hidup manusia. Allah mempunyai peranan utama dalam melawan kuasa jahat. Manusia hanya alat. Kita menyerahkan diri untuk diberi kekuatan oleh Allah dan dipakai Allah menjadi alat perjuangan melawan kuasa jahat. Kita menyerahkan diri, hati, pikiran, perasaan, dan kemampuan kita untuk dipakai Allah, dikuatkan oleh Allah melalui persekutuan yang akrab dengan Allah. Kuat di dalam Tuhan artinya mendapat kekuatan melalui persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi dan melalui persekutuan suami istri, persekutuan orang tua anak, dan persekutuan sesama anggota jemaat,
serta persekutuan anggota masyarakat. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan senjata manusia, kekuatan ilmu pengetahuan manusia, tidak mampu mengalahkan kuasa kejahatan. Seorang penegak hukum yang sangat menguasai ilmu hukum malah menjadi alat kuasa jahat yang membuat orang yang bersalah dipenjara dan orang yang jahat dibebaskan. Orang yang paham ilmu kriminal malah menjadi pendukung kejahatan yang terkait dengan narkoba, perjudian, minuman keras, perdagangan manusia, mafia tanah, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Penegak atau aparat hukum yang tidak menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dikuatkan Tuhan tidak akan mampu dengan kekuatan sendiri melawan kuasa jahat. Pejabat tinggi yang tidak menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dikuatkan Tuhan tidak akan mampu melawan kejahatan korupsi, suap, kesewenang-wenangan, menggunakan kuasa untuk menindas, menipu rakyat dengan janji-janji manis di masa kampanye. Hanya orang yang terus-menerus dalam Tuhan akan dikuatkan Tuhan dengan kuasanya untuk melawan kuasa jahat. Warga gereja terus-menerus berdoa agar makin banyak orang, pemimpin, pejabat, penegak hukum yang menyerahkan diri pada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menerima kuasa dan kekuatan dari Tuhan untuk melawan kuasa jahat. Berdoa agar Roh Kudus menguatkan hati kita dan hati pemimpin, pejabat, penegak hukum dengan kuasa dan kekuatan Allah. Kekuatan Allah adalah karya penebusan dosa dari pengorbanan Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus. Menjadi kuat dalam Tuhan dan menerima kuasa Tuhan berarti orang menyerahkan diri pada Tuhan dan mau secara sukarela mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan mengenakan sebagian perlengkapan senjata Allah. Hanya dengan menggunakan seluruh senjata Allah, orang dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri dan menyelesaikan segala sesuatu. Persenjataan menentukan apakah mereka kuat dan dapat menyerang. Sebagian besar senjata Allah adalah senjata-senjata bertahan. Karena itu yang penting adalah keberanian menggunakan senjata Allah dengan cara yang baik dan benar. Senjata yang diterima dari Tuhan itulah yang memungkinkan orang bertahan terhadap serangan kuasa jahat, tipu muslihat iblis. Sejak Adam dan Hawa, iblis melakukan serangan dengan cara licik, tipu muslihat, bisikan yang menyanjung, sehingga Adam dan Hawa menerima bisikan iblis. Yesus juga ditawarkan iblis dengan kekuasaan, kerajaan, kekayaan. Yesus menolak tegas tawaran iblis. Yesus sudah memberi teladan bagaimana bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis membuat orang tidak teguh berpegang pada kehendak Tuhan, mau ikut kehendak sendiri atau kehendak dunia. Iblis, kuasa jahat, menggunakan nafsu kedagingan untuk membuat manusia jatuh dalam dosa, kejahatan, kegelapan. Nafsu kedagingan kalau dikendalikan oleh firman Tuhan akan melakukan kebaikan, kebenaran, keadilan, kedamaian. Tapi kalau dikendalikan oleh iblis, kuasa jahat, maka akan melakukan kerusakan pada diri sendiri dan orang lain. Mari kita menggunakan kekuatan dan kuasa dari Tuhan untuk melawan godaan nafsu kejahatan. Kita berharap pada Yesus agar pasti menang. Kita minta pada Tuhan kekuatan dan pertolongan agar menang, seperti ungkapan dalam KJ 436 ayat 1. Lawan
dalamlah godaan selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami dapat menjadi anak-anak terang yang kuat menghadapi serangan-serangan kuasa jahat. Kami dikuatkan karena bersekutu dengan dalam Tuhan dan mendapatkan kekuatan dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.